Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Sukses Perangga Desa. Langsung saja di video kali ini kita review lagi ya, berkaitan kalian panduan pidato Ketua KPPS pada pemungutan suara pemilu 2024 ya. Ketua KPPS pemula ya, wajib memahami, wajib mengerti ya. Syukur-syukur wajib nonton di video kali ini ya. Baik, nanti sebelum persiapan atau pemungutan suara di TPS itu dimulai, biasanya nanti ada sambutan ya, sambutan Ketua KPPS ya, baik itu yang sudah pernah menjadi ketua ataupun yang pemula ya. Nanti kita simak saja videonya ya. Sebelum kita lanjut, mohon support dan dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share. Sebelum dan bertanya saya ucapkan banyak terima kasih. Sebelum kita masuk ya, di sini untuk pembukaan pemungutan suara oleh Ketua KPPS Pemilu 2024 ya. Jadi proses pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan itu pada pukul 7 waktu setempat ya. Dengan kondisi adanya pemilih ya, kemudian saksi dan pengawas TPS. Jika salah satu dari ketiga unsur belum hadir, maka pemungutan suara bisa ditunda maksimal 30 menit atau setengah jam ya. Setelah semua elemen terpenuhi ya, Ketua KPPS memulai kegiatan pemungutan suara. Posisi pemilih sudah duduk di kursi tunggu, proses isi daftar hadir ya, daftar hadir sedang berjalan ya. Baik, langsung ya. Pembukaan pemungutan suara dibacakan oleh Ketua KPPS Pemilu 2024. Kalau yang sudah senior ya silahkan, nggak usah pakai teks ya. Cuman kalau yang masih pemula bisa menggunakan teks ya, daripada kita belum tahu alurnya, belum tahu apa yang mau disampaikan kepada yang hadir di TPS ya, khususnya di situ ada PTPS atau pengawas, ada saksi, dan ada semua elemen masyarakat yang hadir untuk mencoblos. Tentunya kita harus mempersiapkan diri ya, paling enggak teks itu ada ya. Baik, langsung saja ya. Ini adalah contoh sambutan yang simpel sekali ya, simpel dan praktis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pemungutan suara di TPS 005, Kelurahan Semangka, Kecamatan Durian, Kabupaten Manggis, secara resmi saya buka. Saya persilahkan kepada pengawas TPS serta para saksi untuk menempati tempat yang sudah kami sediakan. Namun sebelum itu, saya selaku Ketua KPPS akan mengambil sumpah atau janji kepada semua anggota KPPS dan pengamanan TPS atau Linmas. Diharapkan berdiri di hadapan saya. Tetapi sebelumnya saya akan bertanya, apakah saudara dan saudari bersedia mengucapkan dan melaksanakan sumpah dan janji? Tentunya mereka menjawab ya. Jadi setelah berdiri di hadapan kita, di hadapan ketua ya, dari anggota KPPS 2 sampai 7 dan anggota Linmas ya. Anggota Linmas itu ada 2 untuk penjaga pintu masuk dan pintu keluar. Di situ disumpah janji semua ya. Kemudian kita akan mempertanyakan ya. Tetapi sebelumnya saya akan bertanya, apakah saudara dan saudari bersedia mengucapkan dan melaksanakan sumpah dan janji? Mereka akan menjawab bersedia ya. Kalau semua bersedia, maka ikuti kata-kata saya dan ucapkan kembali apa yang saya ucapkan di sumpah janjinya ya. Demi Allah atau demi Tuhan ya, saya bersumpah bahwa saya, mereka mengikuti ya, akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa saya
dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan. Baik, itu sumpah janji ya. Lanjut. Kemudian setelah itu ya, setelah disumpah janji ya, sumpah janji anggota KPPS dan pengaman TPS sudah kita laksanakan, silakan kepada seluruh anggota KPPS pengamanan TPS atau Limas dapat kembali ke tempat masing-masing. Setelah kembali mereka ya, selanjutnya saya selaku Ketua KPPS TPS 005 akan menyampaikan beberapa informasi tentang pemilu 2024, di antaranya pemungutan suara ini bertujuan untuk memilih calon presiden dan wakil presiden. Surat suara berwarna abu-abu. Yang kedua, calon anggota DPR. Surat suara berwarna kuning. Yang ketiga, calon anggota DPD. Surat suara berwarna merah. Yang keempat, calon anggota DPRD Provinsi. Surat suara berwarna biru. Dan yang kelima, yaitu calon anggota DPRD Kabupaten atau Kota untuk surat suara berwarna hijau. Adapun terdapat surat suara sebanyak jumlah pemilih yang ada di salinan DPT dan cadangan sebesar 2% dari DPT. Lanjut. Selanjutnya untuk alur pemungutan suara diawali dengan pemilih mendaftarkan di meja pendaftaran atau KPPS nomor 4 dengan membawa formulir model C pemberitahuan pemilih dan KTP elektronik atau suket dari Dukcapil kepada petugas KPPS nomor 4, kemudian pemilih mengisi daftar hadir kepada petugas nomor 5, lalu kepada pemilih menunggu di tempat yang telah disediakan oleh anggota KPPS. Kemudian pemilih dipanggil oleh Ketua KPPS untuk mengambil surat suara. Ketua KPPS akan menyebutkan nomor DPT dan nomor sesuai urutan kehadiran pemilih. Pemilih mengambil surat suara dari Ketua KPPS dan memastikan bahwa surat suaranya tidak dalam kondisi rusak dan telah ditandatangani oleh Ketua KPPS. Kemudian melakukan pencoblosan di bilik suara. Pemilih diantar oleh KPPS 6 ke bilik suara sambil mengingatkan pemilih untuk tidak melakukan dokumentasi berupa foto atau video di dalam bilik suara dan melakukan pencoblosan dengan alat yang sudah disediakan serta tidak merusak surat suara. Pemilih dapat memberikan suara dengan mencoblos nomor urut, foto, nama calon, atau gambar partai politik. Selanjutnya, cara memberikan suara pada surat suara pemilu serentak tahun 2024 ini dilaksanakan dalam bilik suara dengan langkah-langkah sebagai berikut. Surat suara sebanyak 5 lembar dibuka 1 lembar dan diperiksa satu persatu oleh pemilih dan pastikan kondisi surat suara tersebut dalam keadaan baik. Sebelum mencoblos surat suara, setiap surat suara diletakkan dalam keadaan terbuka di atas alas pencoblosan surat suara. Selanjutnya dicoblos cukup sekali pada setiap jenis pemilihan di kolom peserta pemilu, baik itu calon presiden, calon anggota DPD maupun calon anggota legislatif dengan menggunakan alat pencoblos yang telah disediakan oleh KPU sebagaimana telah disediakan di bilik suara. Setelah pemilih mencoblos, kertas surat suara dilipat kembali seperti semula sehingga tanda tangan Ketua KPPS tetap dalam keadaan terlihat dan hasil pencoblosan tidak dapat dilihat. Pemilih tidak boleh membubuhkan tulisan dan atau catatan lain pada surat suara. Hal tersebut mengakibatkan suara tidak sah. Setelah selesai, pemilih masukkan surat suara ke dalam kotak suara dipandu oleh KPPS nomor 6 agar tidak salah memasukkan surat suaranya.
Setelah itu, pemilih menuju ke KPPS 7 untuk diberikan tanda sudah melakukan pencoblosan pada jarinya satu ruas jari. Pemilih kemudian keluar dari TPS. Demikian penjelasan proses pemungutan suara pemilu tahun 2024. Dengan kita akan mulai proses pemungutan suara pemilu 2024 di TPS 005, Kelurahan Manggis, Kecamatan Durian, Kabupaten Semangka, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim.